Hingga hari ini tanggal 26 September tahun 2021. Belum ada tanda-tanda dari Kemendikbud terkait jadwal pengumuman seleksi tahap 1. Pasca disampaikannya penundaan pengumuman hasil seleksi tahap 1 tanggal 24 September yang lalu. Komisi 10 DPR RI terus memastikan dan mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim menetapkan tanggal pengumuman kelulusan PPPK Guru 2021. Informasi mengenai pengumuman itu sangat dinantikan seluruh guru honorer peserta tes PPPK 2021 tahap 1. Mas Nadiem kan sudah sepakat dengan Komisi 10 pada rapat kerja tanggal 23 September. Tolong segera direalisasikan, kata Prof. Zainuddin Maliki, anggota Komisi 10 DPR RI kepada jpnn.com. Dia mengingatkan Mas Nadiem soal kesepakatan akan ada rapat kerja dengan kementerian, lembaga untuk mengetahui tindak lanjut keputusan Raker tanggal 23 September mengenai permasalahan seleksi PPPK Guru tahap 1 paling lambat sebelum tanggal 6 Oktober tahun 2021. Hal lainnya adalah merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi PPPK yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Kami berharap Mas Nadiem sudah membahasnya dengan Panselnas tentang kesepakatan tanggal 23 September terutama soal afirmasi, ucap politikus Partai Amanat Nasional ini. Sebelum kelulusan PPPK Guru 2021 diumumkan. Tambah Prof. Zainuddin, pemerintah harus melaporkannya kepada Komisi 10 DPR. Jangan sampai persentase afirmasi yang diberikan tidak sesuai dengan aspirasi guru honorer yang disampaikan lewat wakil rakyat di Komisi 10 DPR. Mas Nadiem bilang kan sudah senapas dengan Komisi 10. Nah, itu yang kami tagih, tegasnya. Dia menambahkan, sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, afirmasi pada nilai kompetensi teknis harus mempertimbangkan usia, lama pengabdian, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas, dan daerah tertentu, antara lain daerah 3T, daerah pasca bencana, dan daerah konflik. Kalau peningkatan afirmasi yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi Komisi 10, maka kami tetap akan menagih janji Mas Nadiem, pungkas Prof. Zainuddin Maliki. Sebagaimana diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim berjanji akan menyampaikan aspirasi penambahan afirmasi kepada Panselnas. Bukti akan adanya perubahan persentase itu adalah dikabulkannya permohonan penundaan pengumuman. Terima kasih Mas Iwan. Berarti jawaban dari Komisi 10, dari pertanyaan dari Komisi 10 mengenai mohon agar bisa menunda, itu sudah kami laksanakan perizinan untuk penundaan tersebut kepada Pansel. Ya, kita tunggu jawabannya. Itu. Dan diskusinya saya dan Mas Iwan intensif dengan Pansel ini untuk melihat apakah ada jalan tengah yang bisa kita tempuh. Itu. Jadi esensinya itu sekarang prinsip dasar dan posisi Kemendikbudristek. Ya, kita nggak seperti yang Bapak Ibu Komisi 10 tahu, kita nggak pernah janji-janji buta di Kemendikbudristek. Kita lebih senang under promise tapi over deliver, ya. Jadi kita jangan janji-janji tapi kalau misalnya mendapatkan suatu hal yang lebih baik, itu insya Allah kita bisa mengakomodasi baik aspirasinya guru-guru honorer dan juga para akademisi dan pakar-pakar pendidikan yang ingin menjaga integrasi tes kita. Senario-senario tadi yang disebut sudah kami catat semua, ya kan? Setiap anggota Komisi 10 juga beda-beda senarionya. Ada yang cuman memikir 50, ada yang sampai ke paling ekstrim. Jadi semua senario itu kita ambil, kita tampung, lalu kita langsung ajukan kepada Pansel, lalu kita lihat nanti senario realnya itu akan keluarnya apa. Itu saja. Jadi itu adalah langkah berikutnya. Maksudnya selaras adalah searah ingin memberikan lebih kepada para guru honorer. Itu maksudnya. Saya Pak. Izin Ketua menambahkan saja. Menambahkan saja Mas Menteri, kita apresiasi. Kalau saya percaya bahwa Mendikbud pasti akan mendahulukan kepentingan guru-guru, itu saya percaya. Tetapi karena konteks ini adalah Pansel tadi, mungkin dalam hal ini bolehkah kami meminta surat yang diberikan Mendikbud kepada Pansel terkait untuk penundaan? Kan tadi kan sudah disampaikan Pak Dirjen minta untuk ditundakan.
Nah inilah nanti supaya kalimat selarasnya Pak Nur, nah ini sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud, yaitu berkirim surat agar terjadi penundaan pengumuman sambil melakukan katakanlah renegosiasi atau apapun namanya. Boleh itu ya Pak Iwan ya, kita minta ya. Baik. Beberapa hari yang lalu beberapa guru honorer bertanya kepada saya, apa perlu saya ke Jakarta untuk mengikuti RDP ini? Gitu. Saya bilang nggak usah lah. Nanti kami aja yang mewakili menyampaikan kepada Pak Menteri, perlunya mereka yang telah berjasa itu diperhatikan. Afirmasinya diberikan. Dan saya kira kita punya kesempatan untuk memperbaiki afirmasi itu. Nah, sekarang ini mereka merasa dibebani satu tambahan pikiran karena passing grade itu dimaksudkan, mengapa harus tinggi? Karena dimaksudkan untuk melindungi siswa. Karena dimaksudkan untuk mendapatkan guru yang baik gitu. Tapi saya kira ini juga debatable karena tesnya cuma tes kognitif, Pak Dirjen, Pak Menteri. Sedangkan kognitif kan belum bisa menggambarkan seluruh kepribadian seorang guru. Ada guru yang kaya teori pedagogis, tapi miskin pengalaman. Ada guru yang kaya pengalaman, miskin teori pedagogis, sehingga ketika kemudian harus menjawab tes-tes objektif, mereka tidak bisa. Tapi mereka kaya pengalaman. Saya kira ini harus bisa menjadikan dasar pertimbangan kita untuk memberikan afirmasi kepada guru-guru kita, baik yang usia 35 ke atas, maupun yang belum 35 tapi pengabdiannya sudah puluhan tahun. Saya kira itu yang kami harapkan. Sekali lagi, gunakanlah kesempatan mengangkat P3K ini untuk membayar hutang kepada guru-guru honorer kita yang telah memberikan pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Insya Allah kalau afirmasi diberikan oleh Mas Menteri, Pak Dirjen, Bapak bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan.